Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kakak sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam ritual tatap maya atau virtual maya dalam pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Pertama-tama tentunya kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan iman sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan tanpa suatu kendala apapun. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua yang insya Allah sampai kepada kita curahan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita insya Allah nanti akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Izin kakak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan bertemu dalam satu JP dalam rangka untuk refleksi bukti karya yang merupakan tugas akhir dari kegiatan GAGBJOK pada tahun 2024 dan kita masuk dalam gelombang yang kedua. Yang berikut sekalian, sebelum kegiatan kita mulai, izinkan untuk satu orang memimpin doa pada kesempatan hari ini sebagai awal untuk kegiatan virtual tatap maya yang kita akan laksanakan kurang lebih 1 jam. Untuk itu kepada siapa saja yang bersedia silakan untuk memimpin doa. Kedua lo KMI. Pakai dulu punya laptop. Oh, di situ juga di sini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memimpin doa pada malam hari ini. Dengan memulai, marilah kita sama-sama membacakan doa Al-Fatihah. Insya Allah kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk KMI yang sudah mengawali kegiatan pada malam ini dengan memimpin sebuah doa. Yang berikut sekalian, kita sudah berdoa tentunya pada kegiatan malam ini dari awal sampai akhir tidak ada satu hal yang menghalangi kegiatan kita dapat berharap berjalan dengan lancar. Sebelum kegiatan saya lanjutkan sekalian, saya selalu mengingatkan kembali dari awal sampai pertemuan malam hari ini tentunya yang pertama bahwa kesepakatan atau yang perlu kita tekankan dalam kegiatan apapun kita harus satu kesepakatan yang kita pegang dalam melaksanakan kegiatan dimanapun kita berada. Yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, setelah yang berikut hadir seutuhnya, menghargai waktu secara bersama dan memaksimalkan fitur chat yang ada sekaligus present sebelum atau bertanya ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar dan bisa kita maklumi bersama. Pada kesempatan malam hari ini, tujuan yang kita capai yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif dan bermakna, menyenangkan dan reflektif. Jadi intinya bahwa dalam menggunakan kegiatan PKJ itu kita dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, kemudian bermakna dan menyenangkan serta reflektif dalam setiap aktivitas yang kita lalui bersama. Kemudian yang berikut, kakak sekalian, bahwa capaian akhir dari pelatihan ini tentunya guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kita akan refleksikan dari kegiatan dimanapun kita berada sebagai guru yang ada di tempat masing-masing, tempat kerja kita masing-masing. Yang berikut kakak sekalian, pada kesempatan sesi malam hari ini, tujuan sesi kita akan pertama adalah peserta dapat melakukan refleksi bukti karya dengan menggunakan model-model refleksi yang telah kita pelajari. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan refleksi sesuai dengan
model-model refleksi yang sudah kita pelajari bersama dan itu tidak menjadi batasan kita bebas dalam artian untuk menyampaikan hasil refleksi yang sudah kita lalui bersama. Dan setiap orang nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan refleksi kurang lebih 5 menit yang akan datang. Jadi mohon untuk kesiapannya menyampaikan refleksi setelah mengunggah hasil bukti karya di LMS masing-masing. Ya berikut kasih sekalian, kita akan melewati dengan sebuah agenda refleksi bukti karya yang tentunya saya sudah update dari tadi barusan. Ada teman-teman yang sudah mengirim, saya ucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman yang masih dalam proses, mudah-mudahan tidak sampai di tanggal 13 bisa melaksanakan tugasnya sekaligus mengupload tugasnya di LMS masing-masing. Dan saya tunggu dan sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak panitia bahwa batas terakhir untuk pengumpulan bukti karya itu di tanggal 13. Jadi jangan sampai lewat. Kalau nanti ada terlewat, kemungkinan tidak akan bisa dipastikan lulus. Jadi mohon untuk kesiapannya KKSK dalam melaksanakan atau mengupload bukti karya yang sudah direncanakan dari awal untuk kegiatan PKG Bejoka untuk malam hari ini. Yang berikutnya sekalian, agenda yang pertama yaitu malam hari ini kurang lebih 5 menit yaitu pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama dan pembahasan tujuan sesi serta menjelaskan secara agenda secara yang kita akan laksanakan secara bersama kurang lebih 1 jam ke depan. Kemudian yang berikut kita akan melaksanakan kegiatan refleksi ini yang membutuhkan waktu yang banyak. Jadi pada kesempatan ini nanti akan sampaikan bahwa setiap orang akan menyampaikan hasil refleksinya masing-masing dan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Saya harap untuk bisa melaksanakan dan bisa dipastikan semua bisa tampil pada kesempatan hari ini. Dan yang terakhir, kurang lebih nanti 5 menit yang akan sebagai penutup dan kita akan laksanakan itu secara bersama-sama. Sebelum menyampaikan hasil refleksi setiap peserta, tentunya saya mengingatkan kembali bahwa ini bagian penting bahwa bukti karya merupakan salah satu fitur pada form Merdeka Mengajar atau di PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Seluruh peserta PKG PJOK wajib membuat dan mengumpulkan bukti karya yang akan divalidasi oleh fasilitator. Jadi semua peserta harus dan wajib mengirim bukti karya yang sudah kakak-kakak kirim melalui draft yang sudah dilakukan oleh sebagian teman-teman kita di LMS masing-masing dan yang lain saya tunggu. Kemudian yang berikut kakak sekalian bahwa bukti karya pada PKG juga adalah merupakan sebuah produk orisinil, artinya itu bersifat alami dan asli, tidak ada yang berkaitan dengan orang lain dalam artian untuk menjiplak dan mengcopy, artinya ini adalah produk pribadi dan ini menjadi bukti yang paling asli dalam kegiatan PKG. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan bagian dari hasil yang perlu kita banggakan dalam mengikuti kegiatan PKG BCOK. Kemudian yang berikut sekalian, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya online. Jadi ini merupakan bagian dari yang perlu kita hindari dalam rangka untuk menghasilkan sebuah bukti karya bukan dari hasil karya. Jadi pastikan bahwa semua saya yakin dan percaya kakak semua bisa melakukan ini dengan orisinil mungkin dalam artian untuk mengunggah bukti karya yang sudah disiapkan kakak sekalian. Kemudian yang berikut kita langsung saja pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan hasil refleksi. Yang pertama saya tekankan kembali bersifat refleksi ini seperti bebas. Bebas dalam artian begini kakak sekalian. Ketika kakak menyampaikan hasil refleksi itu, apakah bentuknya bermacam-macam, apa yang berbentuk 4F, ada yang 4C, ada yang kemarin yang terakhir itu what, so what, no what. Nah, silakan. Silakan untuk memilih salah satu bentuk refleksi yang kemungkinan bisa dianalisa dan bisa dilakukan dalam bentuk penyampaian yang pernah kakak pelajari selama kegiatan PKG intinya ada berkaitan dengan bukti karya yang sudah disiapkan oleh kakak sekalian. Mungkin seperti itu.
Kemudian untuk itu pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan bukti refleksi berkaitan dengan bukti karya kepada peserta, silakan untuk menyampaikan. Saya kasih waktu setiap orang 5 menit ke depan. Silakan yang pertama. Kak Nima, silakan Kak Nima. Suaranya Kak Nima belum muncul. Kak, mengenai tugas. Ya, Mengenai tugas. bukan refleksi tentang bukti karya yang kakak sudah upload. Tunggu. Kak Nima 5 menit saja, 5 menit ke depan. Tunggu, Kak. Habis itu Kak Jakir siap-siap. Mana? Oke. Kasihan, kasihan, aduh kasihan, aduh kasihan. Setelah itu Kak Ajita mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Refleksi tentang bukti karya yang kemarin yang sudah saya upload itu saya punya itu tentang permainan tradisional ya, gobak sodor. Apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah sejenis permainan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dimainkan tanpa bantuan teknologi modern dan biasanya melibatkan alat-alat dasar yang tersedia di daerah sekitar. Terus latar belakang, gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang sering dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah, terutama di desa-desa. Permainan ini dikenal dengan berbagai nama di beberapa daerah seperti sodor atau gobak sodor. Permainan ini memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi karena mengajarkan kerjasama, strategi, dan kekompakan dalam tim. Asal-usulnya gobak sodor adalah berasal dari Indonesia dengan sejarah yang tidak terlalu jelas, namun dipercaya sebagai permainan yang sudah ada sejak lama dan turun-temurun. Meskipun asal-usulnya tidak dapat dipastikan secara pasti, permainan ini cukup populer ya dengan anak-anak pada masa lalu dan hingga kini masih dimainkan di banyak daerah, terutama di kampung-kampung atau komunitas yang menjaga tradisional permainan. Kemudian ini ada gobak sodor, mereka lagi sedang bermain permainan tim kooperatif yang menyenangkan dan bersifat tradisional. Dalam permainan ini, dua tim saling bersaing. Tujuan masing-masing tim adalah melewati garis lawan tanpa tersentuh. Kemudian tujuan dan cara bermain gobak sodor. Pada dasarnya permainan gobak sodor bertujuan untuk menguji kecepatan dan kecerdikan para pemain dalam melintasi suatu arena yang dibagi menjadi beberapa garis
Satu tim akan berusaha untuk melewati garis-garis tersebut tanpa tertangkap oleh tim lawan. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang masing-masing berusaha untuk melewati garis-garis yang dibatasi oleh pemain lawan sambil menghindari tangkapan. Jika salah satu pemain tertangkap, maka ia harus kembali ke posisi awal. Manfaat permainan gobak sodor adalah meningkatkan keterampilan fisik. Yang pertama di keterampilan fisik itu adalah keseimbangan dan koordinasi tubuh. Gobak sodor melibatkan banyak gerakan tubuh seperti berlari, melompat, dan bergerak cepat. Ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keseimbangan dan koordinasi tubuh yang baik. Kemudian berikut ketangkasan dan kecepatan. Pemain dituntut untuk bergerak cepat dan tangkas agar bisa melewati garis tanpa tertangkap oleh lawan. Ini meningkatkan kemampuan kecepatan dan ketangkasan tubuh. Kekuatan fisik karena permainan ini melibatkan lari dan gerakan fisik yang aktif, maka dapat membantu memperkuat otot-otot tubuh dan meningkatkan daya tahan fisik. Kemudian program permainan gobak sodor pertama adalah persiapan permainan. Lokasi, pilih tempat yang cukup luas seperti halaman sekolah, lapangan terbuka, atau area permainan lainnya yang memungkinkan pemain untuk berlari dan bergerak bebas. Area permainan dibagi menjadi beberapa bagian garis sesuai dengan jumlah pemain dari aturan yang berlaku. Yang kedua, aturan permainan pertama adalah pembagian tim. Kemudian pemain dibagi menjadi dua tim yang masing-masing berusaha untuk saling menangkap atau mencegah pemain tim lawan agar tidak melewati garis mereka. Kemudian posisi pemain, satu tim bertugas sebagai penjaga atau penghalang yang berada di dalam area permainan yang dibatasi garis. Kemudian tim lawan akan mencoba melewati garis yang dijaga oleh tim penjaga. Penilaiannya, pemenang adalah tim yang berhasil mencetak poin terbanyak setelah beberapa putaran. Bisa juga menggunakan sistem waktu, di mana setiap tim diberi waktu tertentu untuk mencoba melewati garis. Dan tim yang berhasil melakukannya paling banyak dalam waktu yang telah ditentukan adalah pemenangnya. Berikut adalah aset yang digunakan. Pertama adalah tanda pembatas atau garis. Fungsi untuk membagi area permainan menjadi beberapa bagian dan sebagai batasan dalam permainan. Yang berikut adalah pakaian atau seragam tim. Fungsi untuk membedakan anggota tim satu dengan tim lainnya agar memudahkan identitas pemain. Yang berikut adalah pita atau tali untuk tangkapan. Fungsi bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap pemain. Fungsinya bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap pemain lawan atau sebagai tanda area yang harus dilewati. Berikut adalah tempat bermain yang luas. Fungsinya sebagai area untuk melaksanakan permainan dengan cukup ruang untuk pemain berlari dan bergerak supaya mereka bebas lari maksudnya. Penutup, permainan gobak sodor merupakan salah satu warisan budaya tradisional Indonesia yang sangat bermanfaat baik dari segi fisik, sosial maupun mental. Melalui permainan ini anak-anak dapat belajar banyak hal, mulai dari kerjasama tim, keterampilan fisik, hingga pengembangan strategi dalam situasi yang penuh tantangan. Selain itu, gobak sodor juga memperkenalkan nilai-nilai sosial seperti sportivitas,
komunikasi, dan saling menghargai antar sesama pemain. Selain memberikan manfaat dalam aspek pengembangan diri, pemain ini juga menjadi sarana menyenangkan untuk mempererat hubungan antar teman atau anggota komunitas. Sebagai pemain yang sudah ada sejak lama, Gobak Sodor berperan penting dalam melestarikan budaya Indonesia, mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan merayakan kekayaan tradisi yang ada di negara kita. Dengan adanya program atau kegiatan yang mengintegrasikan permainan tradisional seperti Gobak Sodor, kita tidak hanya menjaga budaya lokal, tetapi juga menciptakan ruang bagi anak-anak untuk berkembang secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengenalkan dan mengajarkan permainan ini kepada generasi yang lebih muda agar manfaatnya dapat dirasakan dan diwariskan kepada masa depan. Sekian, terima kasih. Itu adalah yang saya ajarkan kemarin ya tentang Gobak Sodor. Saya perkenalkan kepada Ibu Kepsek bersama rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengawali yang pertama kali untuk Kak Nikma sudah menyampaikan hasil refleksinya berkaitan bukti karya yang sudah diupload di LMS, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang belum sempat mengupload tugas pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kajian bisa sampaikan secara lengkap dan luar biasa. Yang berikut, refleksi yang kedua. Untuk itu kepada Kak Jagir, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Jagir. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kakak-kakak hebat, saya akan merefleksikan hasil bukti karya yang saya sudah upload. Yang pertama yang saya upload itu adalah berkaitan dengan modul ajar yang saya sudah buat, yaitu modul ajar permainan sepak bola, yaitu bagaimana cara mengaitkan permainan sepak bola ini dalam penerapan SEM, yaitu Sport Education Model, yang seperti kita ketahui bersama di situ penerapan SEM itu yaitu dengan melibatkan seluruh siswa dan maupun guru yang sudah kita musyawarahkan atau sudah kita sampaikan di kombel kita masing-masing. Adapun beberapa pertanyaan terkait dengan refleksi, yaitu refleksi terakhir, yaitu 3.D1. Pertanyaan yang pertama itu dia mengenai apa kecenderungan nilai orientasi saya pada saat pembuatan modul. Jadi untuk pada saat pembuatan modul ini saya cenderung berorientasi pada proses dalam pembelajaran PJOK. Saya lebih fokus pada bagaimana siswa menjalani setiap tahapan daripada hanya melihat hasil akhir. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Kemudian di sini ada jawaban yang saya sudah uraikan. PJOK adalah pembelajaran tentang gerak dan keterampilan. Seringkali hasil bagus dicapai oleh mereka yang sudah terlatih. Jadi saya merasa penting lebih memperhatikan proses daripada sekedar hasil, karena setiap siswa punya kemampuan yang berbeda. Pertanyaan yang berikut, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Contohnya dalam olahraga ada banyak variasi gerakan. Tidak semua siswa bisa langsung berhasil, tapi dengan berfokus pada proses saya bisa melihat usaha mereka. Ini membantu saya menghargai kemajuan siswa meskipun hasil akhirnya belum sempurna.
bagaimana emosi, keyakinan, atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya. Tentu sangat berpengaruh. Saya percaya bahwa memberikan dukungan semangat dan pemahaman yang jelas akan membuat siswa lebih berani mencoba. Proses ini memberi motivasi untuk berusaha hingga mencapai tujuan. Terkait pengalaman yang saya sudah tulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Hal baiknya, semangat siswa cenderung meningkat ketika fokus kita pada proses. Mereka lebih fokus pada usaha daripada hasil akhir, sehingga terus mencoba. Namun hal buruknya, terkadang siswa yang terlalu fokus pada proses bisa kehilangan arah untuk mencapai tujuan akhir. Bagaimana saya merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah saya merasa sudah menjadi guru yang baik? Saya merasa sudah menjadi guru yang baik, tetapi masih banyak yang perlu dipelajari. Saya ingin terus mengembangkan diri, terutama dalam memahami orientasi lain yang bisa membantu siswa belajar lebih menyenangkan dan efektif. Bagaimana memanfaatkan teori 5 nilai orientasi nilai membantu saya menjadi guru PJOK lebih baik? Saya akan terus belajar dari sumber online maupun teman sejawat dengan memahami 5 nilai orientasi saya. Bisa lebih fleksibel dalam mengajar, memastikan setiap siswa mendapat pengalaman belajar yang menyeluruh. Itu refleksi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jakim yang sudah menyampaikan hasil refleksinya berkaitan bukti karya yang diupload di LMS sekaligus berbentuk modul, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman guru yang ada di kegiatan pada kesempatan ini, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Yang berikut, untuk refleksi yang berikut adalah Kak Acita. Silakan Kak Acita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan tentang refleksi karya saya, yaitu tentang materi modifikasi pola gerak dasar passing pada permainan bola voli, Kak. Saya tidak jadi ambil senam kreasi dalam bentuk SEM karena banyak kendala, Kak. Jadi saya ambil dalam bentuk modul ajar. Di sini dari hasil karya saya, sebelum saya menyampaikan refleksi, saya ingin curhat sedikit, Kak, yaitu tentang bagaimana cara membuat hasil karya itu yang lebih bagus. Sedemikian rupa saya mendapatkan banyak kendala. Yang pertama tentang materinya. Saya kan takut apabila itu termaksud salah satu plagiat. Tapi kalau mau dipikir-pikir, setiap materi PJOK itu semua materinya hampir sama, Kak. Ketika kita menyampaikan materi passing bawah, pasti semua materinya itu akan sama, Kak. Jadi tidak menutup kemungkinan itu akan terbaca sebagai plagiat. Misalnya itu, Kak, kalau misalnya dalam bukti karya. Jadi saya takut pada saat akan membuat karya karena akan terbaca sebagai plagiat. Tapi itu salah satu kendala yang saya merasakan takut. Jadi saya dalam membuat karya ini bola voli dalam gerak dasar passing pada permainan bola voli, saya sebagai guru lebih banyak memberi semangat kepada siswa bagaimana cara melakukan passing bawah, passing dalam gerakan bola voli yang benar. Jadi ketika saya membuat karya ini, saya lebih banyak memberikan semangat pada siswa dan saya memperhatikan dari tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya yang akan siswa capai, bagaimana pembelajarannya supaya efektif, Kak. Itu saja refleksi karya saya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Cita. Yang pertama tentunya was-was berkaitan dengan bukti karya jika bukti karya itu dalam bentuk modul, mungkin seperti itu.
Untuk Iya, itu Kak. supaya tidak terjadi plagiasi dan sebagai mengutip dari orang lain, pastikan kakak punya karya itu tidak semua harus sama. Dalam artian mungkin ada yang dirubah dalam bentuk rubriknya, mungkin ada bentuk gambarnya, dan itu perlu ada lampiran. Oleh karena itu, pastikan karya kakak itu ada bentuk lampiran. Kemudian yang berikut, di dalam modul itu ada foto biasanya, disematkan foto dan pastikan foto itu bukan foto orang lain punya, foto kakak ketika mengajar. Mungkin itu bagian dari yang bukan disebut plagiasi supaya tidak terlihat bahwa situ terjadi plagiasi. Oleh karena itu, tidak semua harus diambil secara mentah, tetapi kakak bisa untuk menyadu atau modifikasi modul itu dalam sebuah kegiatan dan pastikan itu semua dilakukan oleh kakak. Jangan lupa untuk dilampirkan foto-foto kegiatan dan seterusnya. Mungkin seperti itu supaya menjadi tidak plagiasi berkaitan dengan modul. Kemudian untuk video, kayaknya kalau video aman karena video itu nyata dan susah untuk diplagiasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Kak Cita. Silakan menyesuaikan dengan situasi yang ada dan jangan terlalu memberatkan. Cari yang lebih mudah kira-kira yang untuk bisa di-upload atau dikerjakan dalam kegiatan berkarya. Itu yang saran dari saya. Kemudian Kak, yang kalau saya berikut, punya itu, ya. Kak, kalau saya punya itu baru modul ajar, Kak. Kalau dalam bentuk video, saya belum. Oke, makanya saya pilih salah satu aja, karena waktunya kita kan sempit ya, tinggal berapa hari. Iya. Nih ya. Boleh foto, Kak, ya? Foto. Ya boleh foto Kak Cita ketika mengajar berkaitan dengan apa bukti karya yang sudah kakak mau upload. Pastikan itu Oh iya, benar. oke. Itu aja. Ya, siap-siap, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Untuk yang berikut, siapa yang mau ambil bagian? Silakan. Tiga orang sudah menyampaikan. Mungkin ada yang lain. Siapa yang belum ya? Kanan, halo. Halo. Oke, silakan. Pak Fasil, untuk saya punya, karena saya ambil untuk turnamen, karena semua saya sudah bagi untuk menjadi panitia, tapi kendalanya ini pada saat tidak ada kendala yang berada karena memang saya buat itu di lapangan futsal di gedung. Tetapi kendalanya di sini adalah membuat video Edit. menggunakan aplikasi. Oke, siap. Begitu tinggal menyambung rangkaian setiap kegiatan, langkah-langkah untuk kegiatan, mungkin itu yang permasalahannya. Tetapi ini yang lain sementara diusahakan sehingga kalau saya di lapangan itu tidak ada kendala. Tetapi kendalanya itu pada saat menggunakan mungkin salah satu aplikasi untuk video atau KineMaster dan lain sebagainya atau CapCut ya. Jadi hanya itu kendala saya Pak Fasil. Kalau yang lain itu saya rasa tidak ada. Karena untuk saya punya itu ada 2 penyisihan, kemudian semi, sampai dengan final. Alhamdulillah itu selesai semua itu. Tinggal kendalanya ini untuk di pembuatan untuk aplikasi itu kadang-kadang kurang paham dia punya ini. Tapi sementara diusahakan Pak Pasir. Oh, siap. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanan. Saya yakin dan percaya untuk Kanan mungkin karena biasanya kalau kita banyak kendala, kemudian banyak sesuatu yang perlu kita lakukan, saya yakin dan percaya video itu akan luar biasa. Saya lihat di situ Kanan sudah ada kegiatan fase demi fase dan
awal sudah ada penyisian, berarti ada memang video tersendiri, kemudian di final ada sendiri, bahkan di terakhir penyerahan hadiah mungkin ada muncul. Jadi dibutuhkan waktu panjang untuk mengedit sebuah video. Dan saya yakin Iya. percaya untuk Kak Anan, saya yakin hasilnya luar biasa, mungkin akan menjadi inspirasi untuk kita semua berkaitan dengan Sam ya, salah satunya berkaitan dengan Iya. pilihan yang sudah diambil. Mungkin itu, kita tunggu saja hasilnya seperti apa, dan saya yakin dan percaya untuk hasilnya mungkin akan lebih hebat dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang mungkin belum disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan yang kakak yang lain, saya tunggu hasilnya yang luar biasa supaya menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih untuk Kak Ana sudah menyampaikan hasil refleksinya. Dan yang berikut dipersilakan untuk kakak yang lain yang belum sempat. Kak yang belum adalah Kak siapa ya? Kak Osman, silakan Kak Osman. Saya lihat sudah muncul. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Kak Fasil terkait dengan refleksi malam ini. Alhamdulillah untuk refleksi pada malam ini sangat luar biasa terkait dengan materi akhir kita, yakni bukti karya. Kita melaksanakan bukti karya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi ya memang saat ini saya belum sempat mengupload atau mengunggah bukti karya. Sama seperti dengan apa yang Kak Adnan sampaikan tadi, masih berkutat pada editing video. Siap. Ya, karena saya di sini mengambil kebugaran jasmani, yang pada akhirnya siswa itu akan membuat program latihan, kemudian pelaksanaan latihan, serta mengupload di media sosial. Maka video-video ini sementara saya kumpulkan dan saya edit, dan itu saya kira membutuhkan waktu juga, sehingganya sampai saat ini video saya itu belum terupload atau bukti karya saya itu belum terupload. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya, meskipun memang beberapa waktu lalu banyak kendala-kendala sehingganya kurang maksimal. Meskipun demikian, ini sudah sangat luar biasa terkait dengan materi-materi yang sudah didapat pada PKG ini, dan harapan terbesarnya adalah dapat mengubah mindset kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri, agar lebih baik lagi dalam mengajarkan PJOK di sekolah. Mungkin itu saja Kak Fasil, sesingkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Usman yang menyampaikan dari hasil refleksinya. Ternyata untuk membuat suatu karya itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu, dibutuhkan trik, serta dibutuhkan rasa yang tinggi dalam sebuah proses hasil karya. Dan itu merupakan bagian dari hasil karya yang mungkin selama ini kita tidak pernah lakukan, dan kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu. Saya juga kadang-kadang begini Kak sekalian. Awalnya mungkin kita tidak tahu bagaimana cara mengedit video, bagaimana menggabungkan video, bagaimana mengatur sebuah trik dan mengisi sebuah suara dan sebagainya. Tentunya dengan kegiatan ini memberikan keterampilan tersendiri bagi guru-guru PJOK yang ada di kegiatan kali ini. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut untuk yang ke-6. Silakan untuk yang ke-6. Kak, siapa yang belum? Tinggal 3 orang. Kak Emi, apakah sudah siap? Sedikit siap, Pak. Oke, sedikit siap. Oke, atur Jo, kalau sedikit siap. Biar cuma sedikit, sampaikan. Sedikit-sedikit.
lagi ya yang belum ya? Belum Kak Irfan ya? Kak Irfan mana Kak Irfan? Halo Kak Irfan? Ada Kak Irfan? Ada kayaknya. Halo Kak Irfan. Ada kok Kak Irfan. Yang belum 3 orang ya? Kak Irfan, Kak Emi, dan Kak Ismanto. Apakah bisa dimonitoring Kak Ismanto? Kak Ismanto? Halo? Ya, Assalamualaikum Kak. Oke, silakan Kak Ismanto. Mohon maaf ini Kak. Saya kira belum sempat. Nggak, saya baru masuk, mohon maaf ini soalnya Iya, masih nggak di apa-apa. rumah Silakan. Kepas. Masih ada Pak ini dengan Lobos Kak. Oke, siap. Oke, dipersingkat aja kalau begitu. Bisa apa? Pertanyaannya maksudnya apa Pak? Kak? Oke. Hari ini kegiatannya adalah refleksi berkaitan dengan bukti karya yang tentunya untuk kegiatan refleksi ini tidak ada suatu pertanyaan yang penting, tentunya sejauh mana kakak-kakak mengikuti kegiatan PKGB Joka sekaligus mengimplementasikan dalam bentuk sebuah bukti karya yang sudah disiapkan. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan Kak Ismanto. Ya, sedikit saja untuk mungkin langsung saja untuk kegiatan pelaksanaan untuk bukti karya yang akan diunggah. Yang saya unggah mungkin kendala saya hanya apa ya? Kendala waktu saja. Waktu siap. Iya. Karena kebetulan saya masih ada urusan yang yang di luar pekerjaan lain saya. Ini bos, kenapa saya juga. Cuma untuk proses saya punya untuk kegiatan yang saya bukti karyanya, saya mungkin ada kendala sedikit mungkin di pelatihannya. Karena saya jarang koneksi, tapi insya Allah untuk kegiatan yang saya akan jalankan itu kan tentang aktivitas gerak, itu tentang pembelajaran senam irama modern pada siswa. Untuk pelatihannya, untuk kegiatannya, alhamdulillah sudah berjalan, walaupun belum 100%. Terus apa ya? Itu saya juga susah jawabin itu. Mungkin saya cuma bisa memastikan insya Allah batas waktunya sampai tanggal 13 upload bukti karya Kak. Ya, 13. Sampai 13. Insya Allah sebelum tanggal 13 insya Allah bisa selesai. Siap. Untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang saya dapat di tatap muka kemarin untuk penerapannya tentang kegiatan aktivitas gerak, model SEM dan aktivitas kebugaran dalam pembelajaran yang saya jalankan di sekolah saya, alhamdulillah ada berjalan dengan baik, walaupun belum 100% dalam aplikasinya, masih ada kendala itu, ada kendala-kendala yang berhubungan dengan waktu saya, karena kebetulan saya merangkap jadi operator. Jadi ada kegiatan-kegiatan pada saat pembelajaran, ada undangan
pelatihan operator atau undangan tentang data-data PTK. Mungkin itu, untuk kendalanya mungkin saya hanya itu saja. Jadi saya insya Allah tugas saya untuk bukti karyanya bisa selesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Itu dari saya, Kak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Iswanto. Kak Iswanto merupakan salah satu guru yang mempunyai banyak fungsi talenta, karena saya lihat di situ kesibukannya luar biasa. Oleh karena itu, di sisi lain bahwa kita harus bisa mengedepankan fungsi dari guru PJOK, di fungsi lain kita harus bisa memanfaatkan situasi yang ada karena kita punya tanggung jawab di luar dari guru PJOK. Oleh karena itu, di momen yang pada kesempatan ini biasanya di akhir-akhir tahun tentunya banyak kegiatan dan harus diikuti, dan itu bisa menjadi bagian dari mengasah kemampuan kita dalam mengalami, melakukan, dan mengimplementasikan sekaligus sebagai guru yang luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya adalah keterampilan guru PJOK itu sebenarnya tidak bisa diragukan karena mereka bisa banyak fungsi dan banyak yang bisa diambil. Mungkin seperti itu. Dan untuk Kak Iswanto, terima kasih. Saya tunggu hasil karyanya sebelum tanggal 13. Insya Allah sudah bisa di-upload. Insya Allah, Mungkin Kak, seperti itu insya Allah. Kak Iswanto ya. Oke. Ya, Kak. Yang berikut Kak Irfan atau Kak siapa yang mau menyampaikan? Apakah Kak Emi? Saya tunggu untuk refleksi yang berikut. Kak Emi, silakan. Sudah angkat tangan saya lihat. Ya, terima kasih Kak Fasil. Sedikit saja apa yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil bukti karya saya yang saya sudah lakukan. Mungkin saya belum mengupload karena dalam bukti karya ini saya mengambil permainan tradisional yaitu enggrang. Kemudian saya ambil model SEM. Jadi dalam Kombel kemarin sempat saya bahas dengan rekan kerja saya mengenai pembelajaran model ini dikaitkan dengan permainan tradisional. Adapun hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena di dalam permainan tradisional ini mungkin kita bisa tahu bahwa di era sekarang permainan permainan tradisional ini mungkin sebagian peserta didik lupa dengan permainan tradisional. Oleh karena itu, saya terapkan pembelajaran tradisional ini dalam bukti karya, dan alhamdulillah kemarin saya sudah sampaikan dengan teman-teman bahwa untuk kegiatan permainan ini kita bentuk permainan seperti olimpiade gitu. Karena setiap peserta didik saya berikan tanggung jawab penuh untuk menjadi pemain dan pelatih sekaligus wasit dan manajer, dan sebagian siswa menjadi penonton. Jadi dalam pembelajaran SEM ini saya katakan peserta didik bisa memberikan bentuk dan pelaksanaan kegiatan permainan tradisional ini. Dan adapun hal-hal yang mungkin menjadi pembelajaran buat saya, yaitu kadang anak-anak tidak bersemangat dalam kegiatan permainan tradisional ini.
Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan ke Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Emi, luar biasa. Salah satu yang diambil adalah BK-nya adalah bukti karyanya berkaitan dengan permainan tradisional dan dikemas dalam bentuk sen. Mungkin seperti itu ya Kak Emi. Saya pastikan Iya. untuk Kak Emi jangan sampai BK-nya lewat dari tanggal 13 karena momen waktu dan kita harus berpacu dengan waktu yang disampaikan batas dudet yang sudah disampaikan dari awal. Untuk kalian itu dimaksimalkan saja untuk kegiatan dan tolong dipersiapkan sedemikian rupa supaya tidak terjadi keterlambatan dalam mengirim tugas yang ada di BK, di LMS yang sudah disampaikan. Mungkin seperti itu. Itu untuk KMI. Terima kasih KMI sudah bisa memanfaatkan waktu dengan situasi ada dengan memanfaatkan permainan tradisional dalam bentuk SEM yang sudah direncanakan. Yang berikut untuk yang terakhir untuk menyampaikan refleksi pada malam hari ini untuk Kak Irfan kayaknya. Kak Irfan, apakah bisa di-copy? Mana Masih Kak ada nggak? Irfan Kak ini? Irfan ada ya? Tidak masuk dia, Pak Fasil. Ada tadi sempat masuk saya lihat di People partisipasi ada Kak Irfan masuk cuma mungkin sudah lab lagi. Tadi ada jumlahnya 11 orang. Dia Sekarang teh, tinggal 10 orang. Kak, dia punya anak kata sakit. Oh, oke. Tidak Soalnya sempat masuk Mudah-mudahan dia. tuh dua sempat tadi Kak. kecil-kecil. Heeh. Masih Oke. kecil-kecil dia punya anak, dia baku bantu dengan DP istri, panas dia punya anak. Oke, terima kasih untuk informasinya untuk Kak Nikmah. Mungkin Iya. ada rekan kita yang sakit, mudah-mudahan anaknya diberikan kesembuhan dan bisa sehat kembali. Saya Amin. hargai untuk Kak Irfan tadi sempat masuk. Saya lihat di People, partisipasi ada dia masuk. Kemudian pada kesempatan mungkin ada kendala berkaitan dengan kesehatan anaknya, mungkin bisa kita maklumi. Kemudian yang berikut Kak sekalian, kita sudah masuk pada refleksi tadi, sudah menyampaikan dari hasil refleksi sekaligus tantangan, sekaligus was-was, sekaligus bagaimana cara untuk membuat video, menggabungkan video, bagaimana cara mengatur waktu karena banyak kesibukan yang lain sebagainya. Tentunya lain tidak bukan itulah sebagai tanggung jawab dalam guru PJOK yang selalu dinantikan dalam kegiatan tugas sehari-hari di sekolah. Yang berikut sekalian, sebelum kegiatan malam hari ini kita tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit sesuatu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses refleksi, tadi yang sudah kita sampaikan pertama, yaitu satu, jangan hanya mendirikan tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi ketika kakak sudah menyampaikan sebuah hasil karya. Dan apa yang terjadi dari membuat hasil karya itu yang penting. Yang berikut, jujurlah, tidak apa-apa mengakui sebuah kesalahan, juga kesuksesan. Jadi mungkin ada sebuah prestasi yang sudah kakak lakukan, itu bukan bagian dari hal yang perlu dibanggakan. Mungkin seperti itu. Kemudian, yang berikut, harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi dan Bapak Ibu akan melakukan dan memperbaikinya. Tentunya ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kendala dan perbaikan itu harus perlu kita lakukan. Yang berikut, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup dengan peristiwa dan ide penting. Dan itulah saya maksud tadi bahwa ketika suatu ada peristiwa tentunya ada ide penting yang perlu kita siapkan sebagai alternatif, sebagai bahan ke depan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, bagian keempat, bahwa lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan dengan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dari perubahan yang akan dilakukan setelah mengikuti proses PKG PJOK. Jadi tentunya untuk dampak yang harus diketahui atau kita laksanakan dalam mengikuti program PJOK tentunya ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam artian di sekolah mungkin gitu ya. Jadi tidak harus langsung sempurna, tetapi kita harus mencoba dari satu demi satu, step by step dan sedikit demi sedikit supaya menjadi sebuah
yang perlu kita laksanakan. Karena kita untuk menyesuaikan juga situasi dan harus menerapkan ilmu itu perlu proses, mungkin seperti itu. Itu aja untuk kegiatan malam hari ini. Sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, kita merenungkan kembali seberapa besar nikmat yang sudah diberikan kepada kita dan seberapa besar yang sudah kita dapatkan dari kegiatan mengikuti pelatihan PKG PJOK ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sebagai penutup kegiatan malam hari ini. Renungkan bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak, kemudian berikan ilmu, serta berapa mudah-mudahan kegiatan yang pernah kita laksanakan selama kurun 3 bulan memberikan manfaat untuk kita pribadi dan memberikan manfaat untuk kita sekolah dan sekaligus sebagai anak-anak didik kita masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk memimpin doa, saya persilakan untuk Kak Anan. Silakan Kak Anan. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan penguploadan video yang terakhir atau karya kita masing-masing. Amin. Untuk itu marilah kita berdoa membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekian, saya kembalikan kepada Pak Fasil. Terima kasih untuk Kak Anan sudah memberikan memimpin doa pada malam hari ini sebagai penutup kegiatan pada tatap yang terakhir. Sebelum saya akhiri, tentunya saya atas nama Fasil untuk kelas 7 di kesempatan hari ini ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengikuti serta melaksanakan kegiatan ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan saya juga atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf bila selama ini mungkin belum terlalu banyak yang saya berikan kepada kakak sekalian berkaitan dengan ilmu yang sudah disampaikan melalui kompetisi atau kegiatan pelatihan hari ini. Dan yang paling terakhir, saya ingatkan kembali bahwa tugas yang kemungkinan kakak-kakak harus lakukan tolong diisi, karena jika ada tugas yang kosong, itu merupakan bagian penilaian yang tidak bisa ditolerir dan itu ada batasnya. Batas semua kegiatan tugas itu terakhir di tanggal 13, jangan sampai lupa. Kemudian sekalian pastikan semua tugas semua terpenuhi dan kemarin sudah disampaikan akan dibayarkan uang pulsa sesuai dengan tugas yang sudah disampaikan. Jangan sampai kegiatan kakak sekalian yang berkaitan tugas belum selesai dan itu berkendala dengan administrasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala sesuatu yang terjadi. Mungkin itu bagian dari hal-hal yang perlu saya sampaikan dan banyak hal yang tidak saya lakukan dalam kegiatan ini dan mudah-mudahan pada masa ini memberikan barokah serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu pada kesempatan ini ada Kak Aryan sebagai admin mungkin bisa menyampaikan sedikit sesuatu berkaitan dengan kegiatan selama ini. Silakan Kak Aryan, mungkin ada yang perlu disampaikan sebagai admin kelas pada kesempatan ini. Untuk itu kepada beliau saya persilakan. Kak Aryan, apakah ada perlu disampaikan? Oke, silakan Kak Aryan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sebelumnya untuk fasilitator. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang selama beberapa bulan kemarin sudah menjalani kegiatan PKG ini. Semoga ilmu yang dikasih oleh fasilitator itu bisa kita terapkan di sekolah kita nanti. Paling pesan terakhir saya cuma semoga kalian kakak ini bisa lulus semua dan dapat sertifikat. Jadi diharapkan agar segera menyelesaikan bukti kalian. Paling cuma itu. Dan saya juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan saya.
selama bersama-sama dengan kakak-kakak kegiatan ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih kalian yang sudah menyampaikan wejangan-wejangan untuk kita semua, dan sebagai kegiatan akhir pada kesempatan hari ini, kita akan lama sekali untuk bertemu dalam kegiatan tatap maya. Mungkin ada suatu hal yang berkaitan itu, dan untuk kakak sekalian, kemungkinan kegiatan PKK PJOK itu akan berlanjut di 2025, dan mudah-mudahan di kelas ini ada sebagai fasilitator yang kemungkinan akan ditunjuk atau ketika lulus menjadi fasilitator yang mewakili dari atau menggantikan saya. Mungkin seperti itu. Dan saya yakin dan percaya semua punya kemampuan dan kapasitas dalam rangka untuk menjadi fasilitator, dan siap saja nanti yang ditunjuk atau yang lulus dengan baik. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk guru-guru yang lain. Demikian untuk kegiatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Mungkin 3 kali. Silakan yang belum open kamera, silakan open kamera dulu. Oke, 1, 2, 3, open kamera. Oke, yang berikut. Mungkin tangan ke atas. Oke, siap. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Apa yang terakhir? Oke, yang terakhir kakak bebas. Salam sehat, salam olahraga. Demikian yang pertemuan hari ini. Saya atas memberikan fasilitator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadsil,